bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 18 Februari 2023. Sabaan Tuhan diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 2-13. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema berani meninggalkan kesenangan pribadi. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Ascendebum et sensibus in funde amorem corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpeti. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, vitemus omne nocium, doctore site previo, vitemus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang selalu kami terima daripada-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu berani menyangkal diri dan memanggul salib hidup kami, sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam sapaan sabda-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaiannya seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang akan tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meninggalkan kesenangan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam kasih persaudaraan doa kekuatanku. Saya memulai renungan ini dengan sebuah cerita pengalaman yang saya alami sendiri. Pada suatu kesempatan, kami diajak oleh satu keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan untuk pergi piknik di sebuah tempat wisata yang sangat indah. Tempat ini berada di pegunungan yang tinggi dan sungguh menarik. Siapa saja yang pergi ke tempat itu tidak akan ingin pulang, bukan saja karena pemandangan yang indah, tetapi suasananya juga sangat nyaman dan jauh dari keramaian. Dalam suasana keheningan, tidak lupa kami berpose dan bersukacita bersama. Di sela-sela kebahagiaan, saya mengungkapkan dalam kebersamaan kami bahwa ingin rasanya saya tidak mau pulang. Maunya saya tetap di sini saja. Mendengar ungkapan saya ini, salah satu teman suster yang ada di dekat saya mengatakan bahwa, "Suster,
Jangan terlena dalam menikmati keindahan ini, tetapi harus turun dan pergi ke Yerusalem untuk melayani. Sebuah ungkapan yang sangat menyentuh bahwa dalam suasana senang, bahagia dan nyaman, kita kadang melupakan segalanya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sapaan Sabda Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana situasi yang dialami oleh ketiga rasul yang bersama Yesus di atas Gunung Tabor. Di atas gunung terjadi peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung ini sebagai bentuk pernyataan jati diri Yesus Kristus sebagai anak Allah, sehingga manusia dapat mengenalnya sebagai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Suasana kebahagiaan dan kekaguman dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang ikut bersama Yesus. Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah dengan satu tujuan, untuk tetap tinggal di atas gunung. Tuhan, biarkan kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi keinginan dan harapan mereka ditentang oleh Yesus bahwa kita harus turun dari atas gunung. Para sahabat yang terkasih, situasi kebahagiaan yang dialami oleh para rasul di mana mereka ingin tetap tinggal di atas gunung menunjukkan bahwa sikap nyaman yang tidak mau keluar dan terlena sehingga melupakan apa yang harus dilakukan. Yesus mengajak para rasul untuk turun dari gunung dengan tujuan supaya setelah merasakan dan mengalami sukacita dan kebahagiaan, kita harus turun dan melakukan sebuah karya nyata untuk sesama. Kenyamanan dan kebahagiaan itu datangnya hanya sementara, tetapi jika rasa nyaman itu ditinggalkan dengan keluar dari diri dan melakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan sesama, maka di situ kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Semoga kita berani melawan tawaran dunia yang membuat kita merasa nyaman dan terlena, tetapi sebaliknya kita mampu untuk menyelaraskan tawaran dunia dengan sebuah tindakan yang nyata. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan bagi semua umat beriman yang masih menjauhkan diri dari Tuhan. Semoga dengan peristiwa hari ini, semua umat dipersatukan kembali dalam nama Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, semoga diberikan rahmat kekuatan dan diperkenankan mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami bencana alam, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, semoga kemurahan Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.